Halo, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Netrindo Trader ya. Jadi hari ini kita akan bahas lagi untuk pergerakan gold. Jadi kemarin itu gold sempat naik ya di hari kemarin sampai di harga 50 ya 1852,5, tapi nggak bisa nge-break area ini ya, malah dia turun lebih tajam sampai membuat lower baru, tapi tidak bisa lebih rendah dari ini ya, lower sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari lower sebelum lower high ini memang lebih rendah ya, tapi kalau dibandingkan dengan ini ya masih lebih tinggi yang sekarang lowernya ya. Jadi sempat menyentuh area ini. Jadi sebenarnya ini juga adalah area base area. Kalau kita mau buy juga di sini juga kemarin harusnya kita buy begitu tersentuh ya, kita cari ke time frame yang kecil gitu ya, di 15 menit mungkin terlihat nah seperti ini ya. Nah, harusnya kita buy di sini, kemudian target profit ya di sini ya. Ya kalau kemarin yang scalping di sini dapat pasti ya dapat. Jadi kalau trading yang scalping ya seperti ini ya, kita lari ke time frame yang kecil. Nah jadi hanya seperti itu untuk stop loss ya, kita taruh di bawah area ini ya. Jadi ya dapatlah 1,3 rasionya ya. TP di sini di area resisten terdekat gitu ya. Sebenarnya sebagian TP bisa di sini juga, tapi maksimalnya bisa di sini. Kenapa seperti itu ya, karena kita lihat di time frame 1 jam itu ini ada area ya. Jadi ini ada membentuk pola ya, kemudian ini langsung bullish sampai ke area di sini ya gitu ya. Nah itu bisa menjadi patokan untuk ini adalah area permintaannya gitu ya, sehingga ini menjadi titik awal penolakan pasti, atau dibilang di sini adalah area supportnya si support gold yang kuat. Jadi dia turun kemudian naik kemudian turun. Nah di sini terjadi lontaran yang artinya yang bisa melontar gold sampai ke area yang lebih tinggi ya. Nah kalau kita lihat secara daily itu, secara daily ya, daily kita bisa tunggu di sini sebenarnya ya. Ini juga ada area resistennya kalau kita tandai dengan garis ya, sebelum kita gambar seperti ini. Nah ini di area ini mungkin dituju ya, ketika dia misalnya turun ya, dia menembus area ini ya, supportnya di sini ya, maka 1836 ini bisa menjadi titik acuan dia untuk melontar lebih tinggi ya. Karena kalau kita gambar base-nya atau area di daily ya, ini adalah area yang artinya kemungkinan disentuh sebelum dia mengkonfirmasi lagi apakah bisa membreakout area ini ya. Jadi dua titik ini bisa menjadi, kalau ini masih sideways ya berarti antara di titik ini ya, area resisten ini, area support ini yang akan dituju. Nah kalau kita mau nge-buy di sini sudah tersentuh gitu kan. Nah cuma ini ketika ketiga kalinya kalau udah area support ini udah lemah, bisa di break dan dia bisa menuju area 1836. Dan di sini bisa kita tunggu kalau kita mau membuy atau membeli gold ya di area ini. Jadi di garis ini ya 1836. Kita tinggal untuk trading hari ini kita turunkan ke 1 jam. Jadi ada rilis berita nanti di jam kalau di waktu Bali itu 20.30 waktu Bali ya. Nah itu ada rilis berita core inflation rate dan inflation rate year on year bulan Mei ya. Nah ini apabila ternyata bulan Mei inflasi datanya itu jauh lebih tinggi
tinggi dari prediksi dan sebelumnya, ini akan membuat gold itu menjadi artinya melanjutkan tren naiknya ya. Tapi kalau ini tetap sama nilainya, bahkan lebih rendah gitu ya, karena kemarin sudah dinaikkan suku bunganya di bulan Mei, jadi harusnya ya suku bunganya turun gitu ya, atau inflasinya turun, harusnya menekan inflasi. Tapi kalau misalnya ini tetap sama atau turun ya berarti gold berpeluang untuk melanjutkan penurunan yang lebih tajam. Kalau tren kita lihat secara daily memang dia sudah bearish trennya ya. Jadi daily itu udah jelas membentuk pola tren yang bearish karena high-nya ini belum bisa di breakout ya, malah menjadi sebuah bentuk sideways, jadi bolak-balik di area di sini saja ya. Ini udah 1 kali 2 kali untuk area bolak-baliknya. Kemudian ini juga ya, jadi ini high tertingginya di bulan Maret, kemudian dia membentuk high low baru ya. Ini udah tanda-tanda trennya tren bearish sebenarnya ya. Kemudian dia sudah membentuk juga lower low gitu ya. Nah ini juga sudah membentuk. Nah apabila ini enggak di break, kemungkinan dia akan membentuk lower low baru di 17 sekian atau paling tidak di sini 1750-an. Kalau tidak masih dia berpeluang naik, maka dia akan menguji mungkin di area ini ya. Di area ini mungkin menjadi sebuah titik dia untuk naik ya. Nah ke ini kemudian baru mungkin turun lebih tajam untuk membentuk lower low baru ya. Karena kalau kita gunakan Fibonacci retracement pun terhadap ini gitu ya, nah dia harusnya di area di sini ya. Ini adalah area Fibo untuk kalau kita mau sell ya, di 1907 sama 1884 itu adalah areanya. Nah ini belum tersentuh sampai di sana. Jadi kalau ini tersentuh sampai di sana, kemudian dia nggak bisa nge-break ini ya 1897 ini, bisa turun lebih dalam lagi ya untuk pergerakan gold. Nah sekarang rilis berita inilah menjadi patokan nanti di 830 ya. Kalau kita lihat pola di daily memang masih ada peluang bahwa ini adalah bullish ya. Jadi ini ada 2 candle bullish. Ini mengkonfirmasi bahwa kemungkinan gold itu kalau nggak break di area 1837 maka dia bisa naik ke area 1809 atau di sinilah paling dekat ya, 1877 targetnya bisa tercapai, sehingga dia membentuk pola dulu gitu ya, membentuk pola dulu secara daily untuk nge-break pola ini dan bisa menjadi peluang atau melanjutkan trend bearishnya ya. Jadi kemungkinan membentuk pola dulu dia. Kalau ini nggak di break, dia membentuk pola, dia area di sini kemudian baru turun, atau malah ini langsung di break ya udah, jadi kemungkinan dia turun menuju area ini ya. Jadi itu untuk prediksi ya, untuk forecast hari ini. Jadi ini bukan sebuah saran, bahwa artinya saran petunjuk untuk kalian trading biar ada gambaran secara umum, tapi bukan merekomendasikan bahwa harus mengikuti gitu ya apa yang sudah saya berikan, karena juga gambaran secara umum. Untuk spesifiknya ya pasti kalian harus punya strategi sendiri dalam trading. Nah, kalau kalian pengen untuk scalping gitu ya, kita bisa turunkan di sini di area 15 menit ya. Di sini mungkin bisa menjadi peluang untuk buy ya. Ini adalah area untuk peluang buy kalau kalian mau scalping. Nah di sini jadi kita tunggu harga di sini, kemudian kita pasang posisi buy di sini gitu ya. Nah, dengan targetnya paling tidak di area ini ya. Nah, stop lossnya harus di bawah ini ya.
1839 atau 38 lah ya. Ini udah dapat untuk rasionya 1:1,3. Kalau setuju dengan rasio ini ya bisa kita buy di sini. Tapi tunggu juga ini pola candlestick-nya apa di sini. Atau diturunkan ke time frame yang lebih kecil ya. Untuk hari ini ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, bisa ini ya. Atau di sini atau di sini paling bawah areanya ya. Nanti kemungkinan dia turun dulu ke sini atau ke area di sini atau area yang lebih bawah lagi gitu ya. Nah, atau bisa di sini areanya ya. Kemudian baru kita pasang posisi buy ya. Bisa seperti itu. Nah, nanti mungkin rilis berita yang akan menjadi patokan ya. Atau misalnya kita lihat rilis berita, kemudian kita lihat di time frame, misalnya kita mau cari peluang sell gitu ya. Ya mungkin di area ini ya, di area ini bisa menjadi titik untuk sell. Tapi kalau area ini sudah pernah di ini ya, dia sudah nge-break dari area ini. Jadi area ini sudah tidak fresh lagi untuk sebagai supply and demand ya. Jadi kita mungkin nunggu di area yang belum pernah tersentuh ya, di area ini ya 1865 ini kalau kita mau sell yang paling bagus. Jadi dapat banyak gitu ya. Ya sama seperti ini ya, ketika ini turunnya banyak ya, ada bearish candlestick bearish ya 1 2 3 ya, ini adalah opsi sell sama di sini ya. Artinya kita bisa ngambil peluang sell di sini. Dan ini sudah terpenuhi dan sampai ke area di sini. Turun dari sini sampai ke area ini udah terpenuhi artinya area supply demand-nya di sini ya. Sehingga kalau misalnya dia menuju area ini lagi ya itu udah nggak fresh lagi. Jadi kemungkinan bisa di break dan dia menuju area baru lagi untuk kalau kita mau nge-sell. Mungkin ini yang menjadi target selanjutnya atau di area ini 1865 ya. Jadi seperti itu kalau trading ya. Jadi kita harus buy di area support atau di area demand, kemudian sell-nya di area resisten atau di area supply ya. Jadi ada penawaran dan permintaan di sana, kita tunggu kalau kita gunakan strategi tersebut dalam trading ya, sehingga risikonya lebih kecil dengan target profit yang lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja untuk gambaran hari ini, trading hari ini tanggal 10 Juni ya. Semoga bermanfaat. Jadi tetap bahwa trading di bursa berjangka itu adalah trading yang berisiko tinggi. Kalian harus mempunyai strategi dan manajemen yang bagus sehingga menghindari terjadinya margin call atau kehabisan modal, semua habis karena kerugian yang terlalu tinggi, dan juga karena keputusan dalam trading menggunakan emosi sehingga over trading ya, overload juga, dan tidak menggunakan strategi-strategi dan juga manajemen risiko yang bagus ya. Terbawa emosi pengen cepat kaya, akhirnya bukan kaya tapi buntung ya. Nah, itu yang harus dikuasai juga dalam dunia trading. Ya, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, kemudian share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.